Hai semuanya, aku lagi di hutan. Emang hari ini planning mau ke hutan dan terpanggil lagi untuk bikin video karena aku ngerasa hari ini tuh wow, energinya kenceng banget di aku. Hari ini tanggal 10 Oktober 10-10 ya, kalau pada ngeh ya buat yang percaya dan apa udah bisa sensitif merasakan ya. Ini juga kayak anggapannya portal di mana energi Tuhan bisa mengalir dan sebagainya. Dan ya mungkin itu juga, tapi juga apa ya, personal ya, beda-beda tiap kita. Ya kebetulan di aku hari ini ngerasanya tuh lagi kencang banget nih, lagi dapat banyak banget hari ini, dan aku makanya terpanggil untuk cerita juga apa yang aku rasanya perlu share dan flow hari ini. uh, Selain itu kan juga emang berapa hari ini lagi banyak banget solar flare, udah levelnya X, yang kayak berapa ya, udah sering banget gitu, kayak dalam seminggu 2 minggu ini udah berapa kali dan lumayan kenceng gitu. Sampai kemarin itu aku lihat 7 X berapa ya, lupa, pokoknya sempat ada juga M juga sering banget. Udah kayak biasa gitu ya solar flare level M, padahal dulu-dulu tuh jarang gitu. Buat yang bingung apa sih solar flare itu, jadi tuh matahari itu tugasnya nggak cuman jadi penerang kehidupan atau bumi ini gitu. Dia tuh celestial being, dia juga diciptakan dengan karakter, dengan keajaiban, dengan kemampuan, dengan tugas juga di kehidupan ini yang ya banyak gitu. Yang pokoknya intinya dia nggak cuma sekedar jadi pajangan di atas itulah, dia pokoknya dia juga ada tugas dan pengaruhnya juga buat kehidupan kita. Dan jadi kayak seperti misalnya kalau kayak bulan, misalnya bulan lagi full moon, itu kan biasanya laut jadi pasang, air jadi naik lah intinya kan. Dan ada riset juga yang menunjukkan kalau pas lagi di bulan purnama tuh memang tingkah laku orang pun juga suka aneh gitu, kayak secara bawah sadar tuh diri kita kayak kepancing untuk jadi gila gitu. Makanya dibilang kalau orang gila itu namanya lunatic, itu asal kata dari luna, moon. Jadi itu segitu pengaruhnya celestial being atau benda-benda di langit pada kita. Jadi makanya aku pun sekarang jadi mengerti kalau sebenarnya tuh kayak planet-planet, bintang-bintang itu juga bukannya kayak kebetulan ada gitu di situ, tapi memang semua punya tugasnya untuk kehidupan kita masing-masing. Nah, itu sekilas tentang solar flare. Tapi hari ini aku mau terpanggil untuk share tentang ego dan higher self. Waktu itu kan aku pernah share juga kan, ada pertanyaan aku, kenapa sih aku pribadi nih kadang suka merasa lebih nyaman ada di hutan kayak gini, ketemu nature, dan pokoknya emang rasa keterhubungan dengan alam tuh membuat aku menjadi lebih baik, rasa lebih enak gitu, karena anggapannya energinya tuh banyak, peranannya banyak, life force atau energi kehidupannya banyak. Tapi kenapa kalau ketemu orang, tidak semua orang itu enak, enak untuk di lama-lama gitu anggapannya. Terutama mungkin pengalaman aku pribadi sebagai highly sensitive person atau empath, somehow dikasih gift sama Tuhan untuk bisa merasakan lebih dari yang mungkin umumnya ya. Tapi aku percaya semua orang sebenarnya punya kemampuan ini, cuman mungkin levelnya beda-beda, atau mungkin balik lagi dipercayakannya gimana lah sama Tuhan. Tapi kalau kita semua belajar untuk menyembuh, membersihkan diri, memulihkan diri, aku percaya semua ini bisa dialami juga gitu. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, karena kita tuh memang dari awalnya punya kemampuan tuh kayak gitu. Jadi dengan pengalaman aku sebagai HSP nih, aku tuh makanya nggak gitu betah lama-lama ketemu orang atau ada dalam keramaian, karena energinya campur aduk di situ. Karena banyak orang tuh nggak sadar sama bawah sadarnya. Jadi mereka kelihatannya happy, kelihatannya apa segala macam baik gitu ya, ngomongnya juga bisa baik, atau mungkin kadang-kadang religius sekali gitu kan, percaya sama Tuhan gitu. Tapi energi itu nggak bisa bohong. Apalagi kalau buat yang sensitif, kita bisa ngerasain nih, apa yang kamu ngomong sama apa yang kamu percaya di dalam hatimu tuh bisa beda, tuh kerasa. Jadi apa sih bawah sadar itu, subconscious, ya itu hal-hal yang kasat mata ya, nggak kelihatan tapi tersimpan dan dibawa-bawa sama kita gitu. Jadi anggapannya tuh kalau bisa lihat tuh ada awan gelap lah, ada apalah yang ngikutin kita sebenarnya kalau kita nggak sadar gitu. Itu kegelapan kita, itu shadow kita istilahnya ya. Makanya kalau udah mulai perjalanan
healing tuh kita kan dealing dengan shadow kan, shadow work, membereskan bayangan-bayangan atau kegelapan kita supaya akhirnya itu juga yang ditransformasi menjadi terang. Ini juga yang aku suka share kan. Nah, jadi kenapa berada di alam sama ketemu manusia tuh beda gitu rasanya. Tapi aku juga nggak generalisir ya, aku juga punya pengalaman ketemu dengan being-being, human being, manusia-manusia yang punya energinya tinggi, yang anggapannya ketemu mereka pun kayak aku jadi teraktivasi menjadi lebih baik. Dan as simple as gini deh, kita kalau kayak hangout gitu ya sama orang gitu, ada orang-orang yang bikin kita jadi low, jadi lemes, capek, habis kelar tuh kayak capek gitu. Ada juga orang-orang yang kalau ketemu mereka tuh kita jadi energize, jadi semangat, jadi ada energi baru gitu, anggapannya kayak kita tuh uplifted lagi gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah itu kan jadi bisa kerasa energi, itu tentang energi tuh. Jadi memang ada orang-orang yang bisa membawa kita naik, ada juga orang-orang yang membawa kita turun. Kenapa? Karena memang ada secara tidak kasar kata, ada energi yang bekerja di sekitar kita. Jadi aku tuh nggak cuma badanku ini doang nih, aku punya energi, aku punya frekuensi, apa sih istilahnya, kalau kayak wifi kan kita nggak bisa lihat juga kan kayak gimana, tapi itu ada kayak kecepatannya kayak gimana gitu kan. Nah, kita juga manusia tuh juga punya hal itu, kita punya electromagnetic frekuensi, sama seperti tower-tower 5G yang banyak sekarang ini kan, yang ya bilangnya buat ngebantu supaya konektivitas sesama manusia jadi bisa lebih kencang gitu ya. Ya kita pun sebenarnya manusia itu punya natural electromagnetic frequency. Nah, makanya itu idea bikin tower itu juga sebenarnya dari pembelajaran tentang manusia itu. Tapi kita kan umumnya nggak dikasih tahu tentang itu kan. Nah, electromagnetic frequency itu anggapannya kayak dari jantung nih. Jantung kita tuh nggak cuma sekedar pompa darah, tapi dia juga kayak torus, kayak anggapannya tuh dia yang jadi sumber kita punya apa ya, getaran kita kayak gimana gitu. Ya pokoknya aku cerita hari ini juga masih dalam pembelajaran aku juga nggak semuanya paling tahu ya, aku juga masih belajar, tapi ini aku ceritain dari pemahaman aku. Please discern lagi, belajar lagi dari yang lain-lain supaya akhirnya bisa benar-benar nangkep apa sih tentang ini semua ya. Jadi kita semua masing-masing punya vibrasi, getaran, energi, yang makanya itu kalau ketemu orang bisa ngerasa lebih semangat, atau orang bisa ngerasa tambah nggak enak kalau ketemu kita. Kenapa bisa begitu? Dari pemahaman aku, kita tuh memang manusia ini kan kita punya ada dua sisi lah anggapannya, ada ego sama ada higher self. Ini juga yang suka aku bahas juga kan di story. Aku juga bikin highlight juga tentang ini, tentang ego versus higher self atau I. Nah kalau dari antroposofi ada istilahnya, kita tuh manusia ada 4 lapisan. Ada physical body atau tubuh fisik, ada etheric body atau tubuh etheric, ada astral body atau tubuh astral, sama ada ego atau I itu. Tapi mungkin aku sederhanakan, kita bisa bilang anggapannya kita punya badan, kita punya mental, pikiran gitu kan, kita punya jiwa, sama kita punya spirit, roh di dalam kita. Jadi 4 itu ya, kira-kira begitu. Nah, kita kan umumnya manusia tuh cuma fokusnya di badan dan pikiran. Kadang-kadang misalnya nih, simple kayak misalnya apa, mau melakukan hal yang baik gitu, kita berusaha, aku pikirin yang baik-baik aja, aku nggak mau pikirin yang negatif gitu, berusaha berubah dengan pikiran gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, nggak bisa. Mungkin ada bisa, cuman nggak bisa panjang ya, nggak bisa sustainable gitu, karena anggapannya kita tuh nggak cuma sekedar badan dan pikiran, tapi kita juga punya soul, jiwa, dan spirit gitu. Nah masalahnya juga yang makanya tadi aku juga cerita di reel aku sebelum ini, kebanyakan kita pada umumnya cuma sadar sama badan dan pikiran ini, tapi kita nggak benar-benar sadar sama jiwa dan roh gitu. Jiwa itu tuh apa ya, anggapannya tuh badan dan mental ini tuh sebenarnya dari pemahaman aku ya, badan dan mental itu sebenarnya kayak kendaraan. Tuhan kasih kita ada di sini dengan kendaraan badan ini ya, juga kendaraan pikiran ini, tapi sebenarnya untuk bisa mengandung si jiwa dan si spirit itu.
Spirit itu apa? Spirit itu ya Tuhan, energi Tuhan. Tuhan yang ada dalam setiap diri kita masing-masing, yang memang jadi drive untuk kita ada di sini. Kalau kita nggak punya spirit, kita udah nggak ada di sini. Kita nggak mungkin ada di bumi ini, udah mati lah anggapannya gitu kan. Nah, jiwa itu apa? Jiwa itu keberadaan spirit yang memang punya warna masing-masing. Jadi anggapannya kalau spirit itu kan satu ya, Tuhan itu satu. Maka kita semua ini sebenarnya mau beda agama, mau beda bangsa, apa segala macam, kita semua datang dari satu, dari Tuhan. Ini mungkin perlu dicerna juga, ya cerna dulu aja. Apalagi kalau mungkin selama ini udah kebentuk dengan dogma, karena aku pun juga sama, aku juga datang dari dogma Kristen yang anggapannya, kalau orang belum percaya Tuhan Yesus, berarti dia belum diselamatkan dan harus kasih tahu tentang Tuhan Yesus supaya selamat. Anggapannya kayak separasi, kayak orang Kristen tuh paling bener, yang paling bisa masuk surga gitu. Maaf ya kalau ada yang trigger, tapi aku juga dulu kayak gitu beliefnya. Tapi sekarang pelan-pelan berubah. Kalau memang sebenarnya semua manusia itu tuh datang dari Tuhan, dan semua itu layak untuk bisa balik ke Tuhan gitu. Tuhan itu apa? Satu, cuma satu doang, satu yang memang jadi sumber segala kehidupan kita tuh semua Tuhan gitu, satu gitu. Bukannya beda-beda kayak Tuhannya dia atau Tuhannya aku tuh beda, makanya kita berbeda. Dan somehow dengan perbedaan itu yang anggapannya orang Kristen nih suka ngerasa paling benar dan orang lain tuh salah lah pasti gitu. Karena aku juga ngerasakan hal itu. Sekarang juga semakin terasa gitu kalau aku dengan apa yang aku share saat ini pun kayak udah berbeda, kayak orang-orang udah ngeliat kayak lu ya gitu deh ya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita semua dalam perjalanan. Apa tadi yang mau aku ngomongin? Nah, kita semua kan datang dari Tuhan gitu, spiritnya satu. Jadi spirit of God in every one of us, satu. Ya, makanya apapun yang kita lakukan ke orang lain, itu juga sebenarnya kita lakukan ke diri kita sendiri. Dan apapun yang kita mau orang lain lakukan kepada kita, itu ya kita lakukan itu ke orang lain. Karena misalnya kita menyakiti orang lain, berarti kita juga menyakiti diri kita sendiri. Karena itu Tuhannya satu, asalnya satu. Humanity is one, unity gitu kan. Manunggaling kaula Gusti, semua akan kembali ke Tuhan satu. Dan Indonesia juga punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Itu sebenarnya kita udah punya pemahaman ini, cuman ya udah di sana siniin lah, jadi nggak tajam. Nah, jiwa itu kan punya warna macam-macam, berbeda-beda. Kita pokoknya intinya jiwa tuh unik lah, nggak ada yang sama persis gitu. Even kembar aja tuh nggak ada perbedaannya gitu. Nah, jiwa itu memang jadi yang datang dari Tuhan, tapi memang kita punya keunikan masing-masing. Nah, yang masalahnya selama ini nih, manusia tuh terbentuk hanya fokus pada badan dan pikiran, tapi lupa sama jiwanya. Kayak why you are here in this world, kamu tuh punya jiwa, kamu punya sesuatu, kamu punya panggilan tertentu, kamu punya keunikan, kesukaan, keanehan, hal-hal yang otentik dari diri kamu, yang emang kamu diciptakan kayak gitu tuh ada maksudnya gitu, untuk jadi bagian dari warna-warni kehidupan yang memang warna-warni kita semua. Kalau jiwanya semuanya warnanya merah kan nggak seru gitu ya. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang oranye, ada yang hijau gitu kan. Jadi memang kita semua tuh masing-masing punya jiwa yang berbeda. Cuman kan memang kita tuh sama ini dibentuk disuruh seragam semua kan. Sekolah pun disuruh seragam semua. Kayak anggapannya kamu keluar nanti harus jadi dokter atau jadi apa yang udah standar gitu. Belajar pun standar, semua harus belajar matematika, semua harus belajar begini dan begitu. Padahal sebenarnya apakah memang semua kita punya kekuatan di situ gitu kan? Justru untuk bisa menemukan apa yang unik dari diri kita, dan ya udah kita mengembangkan yang unik dalam diri kita, itu memang itu panggilan Tuhan buat kita gitu. Dari kecil tuh udah sebenarnya Tuhan udah kasih segala macam keunikan di anak kecil tuh untuk supaya itu yang jadi dia kembangkan seumur hidupnya, untuk akhirnya dia bisa menjawab kebutuhan di generasinya nanti, dan juga untuk menjadi perpanjangan Tuhan dalam kehidupannya nanti gitu. Tapi kan memang secara sistem kita semua saat ini tahulah gitu kan, kalau udah mulai belajar sadar ya memang kita semua mau diseragamin, mau dibikin jadi sama kayak robot. Nah, robot tuh apa? Robot tuh nggak punya jiwa, jadi mau apapun dipengaruhi sama apa yang dari luar. Gerakannya tuh semua tuntunannya dari luar, orang lain begini, orang lain begitu, kita ngikut.
robot itu. Jadi kenapa bisa jadi robot? Karena tidak ada keterhubungan dengan jiwa itu. Nah, makanya nggak heran banyak orang mentally terganggu saat ini. Makin kesini semakin banyak masalah mental. Mental tuh bukan soal pikiran, tapi sebenarnya mental ini lebih ke jiwa. Masalah jiwa sebenarnya yang anggapannya tuh sebenarnya aku datang ke sini tuh untuk melakukan sesuatu, tapi kok dunia aku begini ya, aku ngerasa nggak nyambung ya, dan akhir rasanya kayak ngerasa nggak diterima, terus kayak rasanya apa, buat apa sih aku hidup gitu kan, sampai banyak ujung-ujungnya akhirnya menyelesaikan hidupnya sendiri gitu kan. Jadi belum kenal dirinya sendiri udah keburu selesai duluan gitu, diselesaikan sendiri karena dia nggak ngerti kenapa dia datang ke sini. Jadi memang salah satu akar terbesar menurut aku masalah jiwa saat ini, masalah mental dan depresi yang aku juga mengalami juga gitu sebelum ini, yaitu ketidak terhubungan diri kita dengan jiwa kita di dalam itu. Dan apa ya, nah kalau dari pembahasan ego dan higher self, ego itu tuh kan memang diri kita yang memang masih dikendalikan dengan kesadaran rendah. Anggapannya kayak banyak kan tentang aku gimana bisa survive, gimana aku bisa menghadapi ini dan menghadapi itu, semua tentang aku, gimana aku bisa mencapai atau mendapatkan kebutuhan aku, semua tentang aku. Tapi kalau misalnya higher self atau I di dalam diri kita, itulah diri tertinggi kita dengan semua potensi yang udah Tuhan ciptakan dalam kita tuh sadar kalau memang kita ada di sini tuh bukan untuk diri sendiri, tapi kita untuk bisa menjadi perpanjangan kehidupannya Tuhan gitu. Jadi kita jadi diri kita dengan potensi kita tertinggi yang dikasih sama Tuhan, dengan unik masing-masing kita berbeda, tapi untuk menjadi anggapannya tuh kalau orang bisa ngerasakan kita, bisa ngerasakan kehidupan kita tuh bisa lihat Tuhan ada dalam diri kita, ada energi kehidupan yang ngalir lewat kita. Dan kadang itu nggak perlu yang jadi orang macam-macam loh, nggak perlu jadi orang hebat, jadi profesor atau jadi apa, tapi sebenarnya dari hal simple. Jadi dari misalnya aku jadi ibu rumah tangga, tapi aku melakukan segala sesuatu tuh dengan ada being apa ya, bergeraknya tuh dengan kasih, bukan dengan ketakutan atau terpaksa dan sebagainya. Ini pengalamanku pribadi, karena dulu pun anggapannya aku tuh kayak mau masak aja aku malas banget buat di rumah tuh nyiapin makanan lah, ngurusin anakku, apalagi ngadapin masalah sama dia gitu kan. Sempat ada masanya kayak berat banget sih hidup gue gitu, terpaksa banget tuh melakukan semuanya gitu. Tapi setelah berproses, setelah dipaksa untuk depresi juga diizinkan sama Tuhan ya, akhirnya berproses dan aku belajar pelan-pelan menaikkan kesadaran aku. Kalau aku tuh di sini bukan terpaksa, dalam kehidupan tuh bukan untuk jadi terpaksa melakukan segala sesuatu, bukan untuk takut begini takut begitu atau harus begini harus begitu, tapi aku punya warna, aku punya panggilan, aku punya keunikan, aku punya sesuatu yang memang datangnya dari Tuhan, yang anggapannya kalau ngelihat dari map kesadarannya dokter siapa tuh namanya Hawkins ya kalau nggak salah, level itu tuh dari bawah tuh ada fear, shame, guilt, sampai di posisi joy, love, enlightenment, authenticity. Itu ada rasa energinya berbeda. Nah, kebanyakan orang umumnya saat ini masih banyak bergerak di level bawah, istilahnya lower consciousness ya, kesadaran rendah gitu. Jadi ini pun mau ngomong orang udah kayak kelihatannya religius banget pun sebenarnya belum tentu mereka ada dalam kesadaran Tuhan atau kesadaran yang tinggi itu kan. Kesadaran tinggi itu anggapannya kita kayak ya udah, kita tuh tahu kita di sini tuh memang untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, panjangan kehidupan Tuhan. Kita nggak lagi mikir tentang diri kita sendiri, tapi kita tahu kita hidup di sini tuh untuk mengalir untuk orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Jadi memang untuk kolektif gitu, bukan lagi tentang kebutuhanku, tapi untuk kebutuhan humanity atau kebutuhan dunia gitu, kolektif. Yang nggak usah jauh-jauh dunia lah ya, maksudnya sekitar kita gitu. Dan sebenarnya waktu kita bisa menjadi diri kita sendiri, bisa beroperasi dalam higher self kita itu, kita nggak usah pusing-pusing ngurusin urusan perang lah atau urusan sana sini kriminal segala macem yang banyak atau berita sana sini yang jelek. Tapi sebenarnya waktu kita bisa jadi diri kita sendiri, kita bergerak dalam potensi tertinggi kita bergerak dalam tuntunan higher self kita tuh punya frekuensi yang tinggi yang anggapannya
itu aja tuh kamu mengubahkan dunia sekitarmu. Energi kamu tuh membantu menaikkan energi lingkungan atau kolektif gitu. Kayak tower 5G gitu, dia ada tower 5G, dia punya anggap aja jangkauan energinya, orang-orang bisa katanya anggap aja lancar lah ya itu apa koneksi internetnya gitu kan. Ya sama kayak kita juga kalau misalnya kita fokus membangun vibrasi kita untuk naik, kesadaran kita naik menjadi seperti Tuhan, kesadaran yang tinggi gitu kan, karena kita hidup bukan untuk diri sendiri tapi untuk bisa mengalirkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu ya kita jadi tower of frekuensi buat kolektifnya kita. Dan somehow pelan-pelan kalau banyak orang yang pada fokusnya ke situ, itu kan pelan-pelan semua akan ikutan naik. Jadi itu cara kita berperang sebenarnya dalam kehidupan ini, itu why we are here in this world. Jadi kadang nggak usah pusing melakukan banyak hal, tapi when your being is changing, when your energy is changing, you change your whole world. You change your world, you change your collective, you change around the surrounding around you. Kayak ripple of effect of water, kayak tung gitu, ada getaran yang tersebar ke sekitarmu gitu. Jadi gitu tentang ego versus higher self, tentang kesadaran rendah, kesadaran tinggi. Dan karena aku juga datang dari background Kristen, dan aku sadar salah satu hal yang sekarang juga aku nggak suka gitu kan, banyak orang Kristen tuh berusaha untuk mengkhotbahin orang lain. Anggapannya kita punya tugas untuk menyebarkan Injil kayak Yesus Tuhan, Yesus tuh begini begitu, ayo percaya sama Yesus dan sebagainya. Aku dalam pembelajaranku akhirnya memahami bukan berarti aku tidak mengakui ada Yesus dan tidak mengakui ketuhanannya Yesus ya. Cuman aku menyadari ada yang kurang pas di sini. Karena seringkali banyak orang berbicara banyak tentang Yesus, mau coba mengubah orang lain dengan khotbahin tentang gini dan itu. Tapi beingnya tuh tidak diubahkan gitu. Anggapannya dia mau ngomongin tentang Yesus, tapi kesadaran hidupnya nggak naik gitu, nggak di posisi seperti Yesus. Makanya sebenarnya kuncinya adalah ada ayat kan, I am the way, the truth and the life. Akulah jalan kebenaran, jalan kehidupan, ya itulah pokoknya ya, aku lupa. Nah, sebenarnya bukan tentang Yesusnya, karena Yesus itu tuh adalah contoh. Anggapannya dia datang memang untuk jadi embodiment Tuhan yang hidup lewat manusia. Tapi oke lah, kita nggak apa-apa, kita tahu, kita mengakui dia mengakui dia yang datang untuk membantu kita bisa naik dalam bisa kenal sama Tuhan, bisa terhubung sama Tuhan. Tapi kalau terus-terusan kita berharap terus sama Yesus dan akhirnya kita tidak membebaskan diri kita sendiri, kita tidak mati dengan ego kita, tidak mati dengan diri kita, dengan lower self kita lah anggapannya. Ya udah gitu-gitu aja hidupnya terus gitu. Dan aku ngalami banget. Aku tuh dulu nulis jurnal tuh dari kapan ya? Terus aku baca nih sekarang aku baca balik jurnal aku zaman dulu. Ya ampun, dulu tuh banyak banget masalah-masalah yang sama tuh berulang terus sampai berapa tahun lalu lah akhirnya. Kayak aku tuh selalu bypassing, anggapannya kayak aku percaya Yesus akan membebaskan aku bla bla bla, tapi aku masih terus dwelling on my low consciousness, dalam kesadaran rendah aku yang rasanya aku begini, aku begitu, aku korban lah, mengasihani diri sendiri dan sebagainya. Jadi itu sih yang sebenarnya memang kita sebagai orang Kristen tuh sebenarnya tugas kita bukan tentang khotbahin orang lain, bukan tentang berusaha untuk mengubahkan orang lain dengan kata-kata kita atau dengan Injil kita, tapi sebenarnya your life is your message, your life is God's word. Apakah kamu bisa hidup di mana kamu bisa menunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya? Karena Yesus itu punya Kristus di dalam diri ya. Kristus itu tuh energi. Yesus pribadi. Kristus itu energi. Kristus itu bisa juga ada di kita, dan justru makanya tujuannya kita kenal Yesus adalah supaya kita bisa mengakses Kristus itu di kita. Kalau Yesus bisa melakukan hal yang luar biasa, ajaib dan sebagainya, kita juga bisa sebenarnya. Jadi dia datang untuk kasih contoh buat kita. Kalau memang kita pun bisa melakukan hal yang sama seperti dia, dan bahkan di ayatnya pun ada dibilang kamu malah akan bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih ajaib daripada aku. Jadi kalau dibilang nih ayatnya kedatangan Yesus yang kedua kali, akhir zaman anggapannya ya, the second coming of Christ, itu bukannya Yesusnya nanti secara
badan nongol di awan-awan gitu kan, seperti pada umumnya percaya gitu. Tapi sebenarnya itu tentang kita sebagai manusia yang mati pada ego kita dan kemudian bangun pada higher self kita, pada keberadaan diri kita yang tertinggi dengan potensi kita tertinggi, menghidupi Kristus itu dalam diri kita. Jadi Kristus itu, Yesus itu bisa ada di dalam diri kita dan bisa jadi contoh, bisa jadi menara frekuensi, bisa menjadi kerajaan Tuhan yang mengubahkan dunia di sekitarnya. Jadi segitu ajaibnya. Tapi kalau kita fokusnya cuma di pribadi Yesus, anggapannya apapun, masalah apapun larinya ke Yesus. Aku berproses, aku udah masanya itu, kalau lagi low banget aku pasang lagu ini, and I will run to you, terus nangis-nangis gitu kan, anggapannya Tuhan tolong aku mau lari kepadamu gitu. Ya, pas lagi nangis-nangis tuh kayak ada bagian kayak sedih-sedihnya tuh, kayak merasa ya begitulah. Tapi terus sekarang aku belajar kalau memang nggak apa-apa sih, boleh sih, nggak apa-apa nyanyi-nyanyi dan merasa ini butuh banget gitu ya, anggapannya kayak butuh bantuan dari luar banget nih. Tapi untuk menyadari kalau sebenarnya Kristus itu sudah ada dalam kita, dia udah kasih daya itu dalam kita. Tugas kita cuman untuk kayak ya udah, ayo pakai daya itu. I am in you. Dan I am itu tuh apa yang kamu percaya tentang diri kamu sendiri, itu yang terjadi gitu. Kalau kamu pikir I am a failure, I am always a victim, I am always surviving and everything, ya itu yang terjadi. Tapi kalau kita bisa percaya kebenaran Tuhan, kalau I am divinely provided, I am divinely protected, I am divinely equipped, I am loved, I am accepted. Kata-kata yang kamu butuhkan untuk diri kamu sendiri, kamu bisa menciptakan itu, karena kamu adalah co-kreator, diciptakan dengan Tuhan untuk mencipta dengan daya yang sudah dia taruh dalam kita. Jadi itu sih maksudnya, aku pengen ngajak, walaupun ini video panjang, aku nggak tahu juga sih siapa yang nonton sepanjang ini lagi, tapi pengen ngajak kalau kita tuh mulai bergerak, bukan lagi berharap pada entity di luar kita, tapi bergerak dan menyadari kalau kita sendiri tuh masing-masing punya daya, punya kuasa yang sudah dikasih dalam kita, yang memang dari awal dibilangkan kamu tuh diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan gitu, imago Dei. Jadi Tuhan itu ada dalam diri kamu. Dan kalau memang saat ini masih berproses gitu, anggapannya kejadian solar flare yang sedang terjadi saat ini pun yang akan terus makin nih ke depannya, karena memang udah waktu-waktunya, sudah anggapannya udah dinubuatkan lah di Bible lah, atau dari yang lain-lain pun juga banyak yang bahas soal ini gitu. Memang sudah waktu-waktunya yang sudah kira-kira diramalkan lah gitu. Ini memang ini waktu-waktunya lagi pemurnian, lagi pembersihan. Kita semua tuh lagi dibersihin lagi, kayak gelas air kotor dikasih air yang bersih, terus kotorannya naik. Dan kita rasanya memang kalau lihat kotoran kan nggak enak gitu ya, menyadari banyak emosi, banyak rasa, banyak yang nggak enak, itu nggak enak gitu. Aku pun kayak semalam juga masih dealing dengan something lah, dengan apa yang aku mesti hadapin gitu. Tapi ya udah gitu, adanya kotoran yang muncul bukan berarti kita jadi anggapannya kita bypass gitu, kayak anggapannya enggak, aku nggak mau ngerasain ini, aku maunya love and light aja, aku mau baik-baik aja, aku mau pikir Tuhan tuh begini gitu. Tapi nggak berproses dengan kegelapan kita, ya nggak akan kelar-kelar. Itu anggapannya kayak cuma numpukin sampah di bawah karpet gitu. Tapi kalau emang saat ini ada air yang mengalir dan karpetnya akhirnya terbuka dan kotoran pada naik, ya memang itu tujuannya supaya kotoran itu di-identify, dikenalin, oh ini begini, kenapa aku merasa begini, kenapa aku trigger begini ya, kenapa ada rasa-rasa ini ya, dicari tahu, dipelajari, atau at least diterima dulu lah gitu. Kalau memang ini tuh semua kesempatan kita untuk mengalami jadi manusia, jadi jangan ditolak gitu. Semua perasaan gak enak tuh jangan ditolak. Kalau emang ada yang harus dihadapin gitu. Dan justru itu kan, kita tuh mati pada ego kita supaya kita bisa naik, menghidupi yang memang kita sudah dikasih dayanya itu gitu. Jadi kalau memang ada trigger yang muncul, ada perasaan gak enak, rasanya diaduk-aduk, ya memang itu datang dengan tujuan untuk supaya kita bisa mengenali dan memurnikan dan mentransformasi itu menjadi terang. Jadi gelap itu transformasi menjadi terang. Aku tahu memang gak mudah, ini ngomongnya gampang, tapi memang jalaninnya gak mudah, karena aku pun kadang-kadang juga, aku pun masih menghadapi hal yang sama. Tapi memang somehow jadi belajar untuk tidak melekat dengan apa yang aku rasakan atau aku hadapin, tantangan yang muncul tuh
jangan terlalu kayak jadi baper banget gitu ya, kayak aduh kegulung gitu ya. Tapi untuk belajar menaruh posisi kalau aku tuh jiwa, dan ini di depan aku tuh lagi ada begini yang muncul. Aku jiwa dan roh, ini di depan aku lagi ada hal-hal ini yang muncul. Aku nggak mau terlalu attach dengan ini supaya aku tidak bereaksi, yang akhirnya kadang-kadang reaksi itu kan keluar dari ego gitu kan. Tapi naruh jeda dan bisa ngeliat sebenarnya ini apa sih yang sedang terjadi sama aku gitu. Dan itu sebenarnya kayak air, cuma numpang lewat doang sebenarnya. Kalau kita mau pahami, dia cuma numpang lewat, minta disadarin, minta diproses, habis itu udah selesai lewat gitu. Dan kehidupan kita memang tujuannya untuk mengalami gelap dan terang gitu, untuk ngerti gitu akhirnya. Kalau kita nggak tahu gelap, kita nggak tahu terang gitu. Kalau kita nggak tahu sedih, kita nggak tahu happy, joyful gitu. Jadi semua itu ada untuk jadi pengalaman kita sebagai manusia yang punya badan dan mental ini. Tapi selalu ingat kalau memang kita ini bukan badan doang, bukan pikiran kita doang, tapi kita adalah jiwa dan roh yang hidup di dalam kita. I am not my body, I am not my mind, but I am a soul and I am a spirit, the spirit of God that lives within and through me. Semoga apa yang aku share hari ini bisa sampai message-nya. Sorry kalau masih kadang kayak kereta kalau ngoceh, tapi aku masih belajar untuk bisa mengalirkan apa yang memang aku terasa perlu alirkan di waktunya. Ya, semoga membantu menerangi apa yang perlu diterangi saat ini. God's kingdom come, God's will be done on earth as it is in heaven, in and through our lives. Bye.